Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat sore, yang terhormat Ibu Neneng Winarsih, STMT, dan teman-teman saya semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai moderator dari kelompok 1 untuk membantu berlangsungnya presentasi terkait materi studi kasus pembuatan database untuk M-Banking. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zaskia Maharani Eka Putri. Saya Salwa Labibah Zahra. Siti Syazana Mazaya. Syafir Afif Nur Fauzi. Saya Tania Arha. Selanjutnya, saya mempersilakan untuk pemateri pertama untuk menyampaikan materi. Untuk teman-teman, dimohon untuk memperhatikan penyampaian materi dengan seksama. Yang pertama adalah latar belakang. Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya layanan mobile banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan melalui smartphone. Agar sistem ini berjalan optimal, diperlukan database yang mampu mengelola data transaksi dan nasabah secara real-time dan aman. Tujuan dari laporan ini adalah merancang sistem basis data yang terintegrasi, aman, dan scalable untuk mendukung layanan mobile banking. Desain database yang tepat akan memastikan kestabilan sistem serta memudahkan dalam pengembangan layanan digital perbankan. Selanjutnya, untuk pemateri kedua, silakan melanjutkan materi yang sudah ada. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah uraian permasalahan. Salah satu masalah utama dalam pengembangan sistem M-Banking adalah kurangnya struktur pada pengelolaan data. Hal ini menyebabkan transaksi menjadi lambat dan beresiko tinggi terhadap kesalahan pencatatan. Selain itu, lemahnya sistem keamanan juga membuka peluang terjadinya pencurian data nasabah. Kurangnya integrasi antar sistem serta minimnya dokumentasi teknis membuat pengelolaan dan pengembangan sistem menjadi tidak efisien. Tanpa skalabilitas yang memadai, sistem juga rawan mengalami penurunan performa saat beban pengguna meningkat. Selanjutnya, entitas dan relasi. Sistem M-Banking terdiri dari entitas utama seperti nasabah, rekening, dan transaksi. Setiap nasabah dapat memiliki lebih dari satu rekening, dan setiap rekening dapat terlibat dalam berbagai transaksi, baik transfer, pembayaran, maupun pembelian. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk pemateri ketiga, dipersilahkan. Baik, teman-teman. Jadi di sini kita ada beberapa tabel. Yang pertama itu kita ada tabel nasabah. Dan bisa dilihat ini sudah ada atribut dan juga data dummy-nya. Mungkin bisa di next. Dilanjut lagi dengan adanya tabel rekening dan tentunya juga data dummy-nya sudah ada. Next lagi. Selanjutnya itu ada tabel dari transaksi berikut dengan data dummy dan pastinya juga sudah ada atributnya. Selanjutnya itu diagram IR. Jadi diagram IR itu menggambarkan hubungan antara nasabah dengan rekening dan juga transaksi. Relasi ini tentunya dirancang untuk memastikan integrasi data yang kuat dan memudahkan pelacakan setiap aktivitas finansial di dalam sistem. Selanjutnya, ini merupakan diagram IR yang terdiri dari 3 entitas, yaitu ada entitas nasabah, rekening, dan transaksi. Dan di situ juga ada relation-nya, yaitu nasabah memiliki rekening dan rekening itu dapat melakukan transaksi. Mari kita lanjutkan untuk melihat database di Microsoft Access. Jadi di sini kita buat demonstrasi untuk database. Jadi yang pertama kita buat dulu create akun. Ini kita buat tabelnya dulu ya. Tabel yang pertama itu kita bikin tabel nasabah. Terus nanti kita bisa langsung input ada ID nasabah sebagai primary key-nya, ada nama, nomor telepon, ada email, dan ada username, serta ada passwordnya. Dan riwayat
login. Untuk data tipenya sendiri, ID nasabah itu kita memakai short text. Setelah itu kita ke data sheet view. Baru kita input ID nasabahnya, namanya, nomor teleponnya, dan emailnya, serta username-nya, dan passwordnya, serta riwayat login. Kita buat lagi data dummy yang kedua. NS002 dengan namanya Siti Syazwana. Kita masukkan nomor teleponnya juga. Kita masukin emailnya. Username-nya. Passwordnya. Serta riwayat loginnya. Oke, kalau sudah, kita buat lagi tabel yang baru ke design view. Kita rename tabel name-nya dengan nama rekening. Kita isi lagi file name-nya dengan ID nasabah, nomor rekening, jenis rekeningnya, saldo terkini, data type-nya currency. Untuk ID nasabah, kita data type-nya short text. Lalu kita ke design view. Kita input data dummy-nya, ID nasabah NS001, nomor rekeningnya, jenis rekeningnya, dan saldo terkini. Lalu kita input kembali NS002 dengan nomor rekeningnya, dan jenis rekeningnya, serta saldo terkininya. Kita buat tabel lagi dengan nama transaksi, ID nasabah, kita jadiin primary key. Ada ID transaksi, ada jenis transaksi, ada tanggal dan waktu transaksi, ada jumlahnya, dan ada nomor rekening asal, dan nomor rekening tujuan. Untuk ID nasabah, kita pakai data type-nya short text. Untuk jumlah, kita pakai currency. Kita masukin data dummy-nya di ID nasabah NS001,
ID transaksinya TRX001, jenis transaksinya tabungan, tanggal dan waktunya, untuk tanggal dan waktu transaksi, data type-nya bisa kita gunakan data atau time. Untuk kita input juga jumlahnya, nomor rekening asalnya, dan kita isi nomor rekening tujuannya. Kita langsung masuk ke bagian relationship. Jadi di ID nasabah tinggal kita tarik ke rekening, ke ID nasabah juga. Nanti dari ID nasabah kita masukin lagi ke bagian transaksi ID nasabahnya. Lalu kita rapihkan. Ini kita rapihin sedikit untuk relationnya. Terus selanjutnya kita ke form design. Form wizard itu untuk membuat formnya. Jadi kita masukkan semuanya itu langsung ke kolomnar dan modify the form. Kita klik yang bawah, terus finish. Nah, nanti akan keluar tampilannya kayak gini guys untuk penampilan formnya. Ini bisa kita rapihin. Kita mau rapihin yang nasabahnya dulu. Ini bisa kita adjust dan kita ganti font ataupun juga ukurannya. Nah, selanjutnya kita rapihin lagi ataupun juga kita ubah warnanya. Dicoba-coba aja, ini juga nggak masalah sih. Mau tulisannya ataupun mau backgroundnya itu juga bisa diganti. Nah, terus untuk tampilan lain juga di belakangnya itu backgroundnya bisa kita ubah juga warnanya. Disesuaikan aja sesuai sama kemauan dari kalian. Terus di bawahnya itu kita tarik dulu sampai bawah untuk menambahkan ikon-ikonnya. Itu ada ikon command itu untuk nge-add new record. Jadi nantinya tuh ada, kalau misalkan ada data yang baru, bisa kita masukin di add new record ini. Tapi kita mau bikin yang delete recordnya dulu. Sekarang kita klik next. Jangan lupa kita rename lagi. Kita rename dulu untuk jadi delete record. Terus selanjutnya kita klik finish. Setelah delete recordnya udah ada, kita buat lagi. Kita buat lagi untuk add recordnya. Kita pilih yang teks, dilanjut sama nge-rename lagi menjadi add the record. Klik finish. Selanjutnya kita tambah satu lagi untuk nge-save datanya itu. Tetap sama di record optional, terus klik yang save record. Kita next, text, kita rename lagi menjadi save record. Lalu kita klik finish. Nah, ini bisa kita rapihin aja guys. Semuanya kita blok, terus kita ke arrange. Jangan lupa diklik yang tabularnya. Kita rapihin aja. Pokoknya di bagian ini sebenarnya kita cukup main di kerapihannya aja sih biar lebih enak dipandang lagi nantinya. Tapi jangan lupa fungsi-fungsinya juga itu tetap harus sesuai. Kalau dirasa udah cukup, kita masuk lagi ke form design dan kita cari nih untuk membuat tabel pencariannya.
itu tabel pencariannya kita menggunakan list box. Jadi nantinya gunanya list box ini biar datanya itu bisa kita cari, tidak hanya kita input saja. Memasukkan semuanya, klik next. Terus ini udah kelihatan kan datanya? Nah, selanjutnya itu bisa kita klik finish aja. Ya, jadi di sini kita bisa ngerapihin data-datanya sih guys. Sesuaiin aja sama yang kita mau kayak gimana. Kalau udah next, terus kita rename sebenarnya bisa, tapi ini nggak perlu di rename. Nah, tampilannya jadinya kayak gini. Ini juga tinggal kita adjust aja, kita rapihin dan kita sesuaikan sama kemauan kita agar tampilannya itu lebih baik. Nah, ini mau kita hapus aja, kita delete karena itu nggak terlalu berguna di sini nantinya. Cukup kita adjust aja dan kita rapihkan agar tampilan nantinya itu, tampilan akhirnya itu lebih bagus lagi dan sesuai sama kemauan kitanya. Tinggal dirapihin aja ya guys. Soalnya di atas ini, di atas yang list box itu nanti kita mau ada tambahan icon lagi nih. Selanjutnya kita ke icon lagi. Icon yang ada tulisan ABI itu. Nah, di sini nantinya gunanya itu kita bisa nge-searching nama yang kita mau cari. Dan nanti di atas itu bisa kepanggil gitu loh datanya. Ini juga tinggal kita rapiin aja pakai arrange nantinya. Nah, tinggal kita rapihin aja. Kita sesuaikan. Kita masukkan nama. Terus nanti di yang sebelah kanannya unbound ini tuh guna ya itu untuk bahan searchingnya itu di sana. Nah, ini juga bisa kita sesuaikan untuk warnanya. Kalau udah, jangan lupa untuk kita set. Nah, terus kita masuk ke property sheet-nya. Tadi kita masuk ke Google-nya. Terus di kriteria kita klik kanan. Terus, oh sorry guys, jadi sebelum masuk itu kita ubah dulu. Di all itu ada name. Name-nya itu tadi kan ada teks sekian, tapi kita cari menjadi teks cari aja. Terus kita ke data, di data itu ada search. Terus kita klik yang klik tiganya itu. Terus kita masukin klik kanan di build. Nah, di sini itu kita bisa masukin kayak kodenya. Di sini yang pertama kita masukin kode like, terus spasi, terus tanda kutip, di tengahnya ada tanda bintang, dilanjut dengan dan tutup kurung itu kita masukkan fonts. Setelah font, itu kita masukkan tanda seru dan kita masukkan lagi data nasabah. Dilanjut sama tanda seru lagi dan kita mencari yang sebelumnya kita ubah yaitu teks cari. Selanjutnya kita cari teks. Langsung aja kita klik. Nah, terus kita spasi lagi, kita tambahkan dan sama seperti yang di awal lagi. Tanda kutip dan juga tanda bintang. Kalau udah, itu langsung aja kita save. Dan setelah di-save, kita ke tampilan yang sebelumnya lagi. Kalau itu untuk yang di bawah, nah selanjutnya ini kita untuk yang di atasnya. Yang di atasnya itu, yang di atasnya itu kita pergi ke event, di event itu ada one click, dan itu ada titik tiganya lagi, kita klik yang makronya. Selanjutnya kita cari requery. Setelah requery keluar, itu bisa kita masukkan data listnya.
list 21. Itu nanti ada langsung kayak rekomendasi dari mereka gitu. Nah, kalau udah langsung aja kita simpen lagi. Langsung aja kita save untuk tampilan awal. Nah, sebenarnya setelah ini itu udah selesai teman-teman. Dan nantinya datanya itu bisa kita panggil ataupun juga kita input data yang baru. Nah, bisa dilihat ini tampilannya setelah kita melihat dalam bentuk view-nya. Misal kita mau cari city, nah otomatis tuh nama dari city itu keluar semua, data-datanya juga keluar semua. Terus kita mau bikin lagi untuk si rekening. Sebenarnya nggak jauh beda juga teman-teman. Oh sorry, selanjutnya kita bikin juga untuk laporannya. Laporannya itu ada di Create dan Report Wizard. Kita masukin aja ID nasabah karena yang mau kita masukin itu ID nasabah. Terus bentuknya itu landscape dan jangan lupa pindahin ke modify. Nah, tampilannya itu kayak gini teman-teman untuk tampilan laporannya. Sama seperti yang tadi itu juga bisa kita rapihkan ataupun juga kita adjust nantinya. Rapikan aja, warnanya juga bisa kita rapikan dan kita sesuaikan dengan kemauan kita. Pokoknya kalau dirasa belum rapi itu dirapihin terus saja guys dan bisa sesuai sama kemauan kitanya nantinya. Oke. Terus di sini juga kita bisa kayak mengganti warnanya juga nih. Sesuaiin aja sama yang kita mau. Dan jangan lupa kita klik save. Nah, untuk yang lainnya, untuk rekening dan transaksi itu juga sama ya, bisa kita buat reportnya kayak gini juga. Nah, ini merupakan tampilannya setelah kita klik menjadi view. Jadi tampilannya itu untuk laporannya kayak gini, teman-teman. Nah, ini kita coba ya. Kita mencoba kita mencoba untuk menambahkan data lagi. Contohnya aja kita masukkan ID nasabahnya itu NSK103 dengan nama Najwa Kalisa, dengan nomor teleponnya 0859 352 8229 dan emailnya juga. Oke, dilanjut dengan username-nya. Jadi ini merupakan data baru ya teman-teman. Kalau yang sebelumnya itu kan datanya emang udah ada di tabel nasabah rekening dan maupun juga transaksi. Cuman ini merupakan data tambahan. Jadi data yang sebelumnya udah ada itu bisa kita panggil. Namun kalau ada data tambahan itu bisa kita add record dan kita save recordnya. Ini kita coba lihat di nasabah emang belum ada. Tapi kalau kita refresh lagi, kita ke design view. Setelah kita ke design view, kita balikan lagi ke view-nya. Itu bisa kita lihat bahwa nama Najwa Kalisa ataupun juga datanya itu keluar teman-teman di situ. Nah, selanjutnya coba kita lihat di reportnya. Di reportnya juga sama kayak yang tadi. Itu bisa langsung keluar teman-teman. Itu sebenarnya cuma cukup kita refresh saja. Nanti datanya keluar di laporannya. Nah, untuk di tampilan ini juga cukup kita refresh dan nantinya akan keluar datanya. Nah, terus kalau misalkan kita cari nama Najwa Kalisa, nantinya dia akan muncul teman-teman. Ya kan? Kita cukup cari dimasukkan nama, tapi di atasnya itu nanti sekian saja untuk demonstrasinya terkait pembuatan database di dalam Microsoft Access. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderatornya. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri 3 dan 4. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi hari ini. Database merupakan komponen penting dalam sistem mobile banking. Dengan perancangan yang tepat, layanan m-banking dapat berjalan lebih cepat, aman, dan responsif terhadap kebutuhan digitalisasi perbankan. Baik, sekian.
wabarakatuh.